Shalom, selamat malam ibu-ibu KWJ Maranatha dan juga ibu-ibu jemaat GKJ Sampangan Kradenan. Berjumpa kembali dalam saat teduh KWJ Maranatha pada malam hari ini. Kiranya ibu-ibu senantiasa diberikan kesehatan di dalam Tuhan sampai dengan hari ini. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengar dan belajar bersama akan firman Tuhan, mari kita meminta pimpinan Tuhan supaya kita dapat mengerti dan menangkap apa yang Tuhan firmankan pada malam hari ini. Mari ibu-ibu kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, malam hari ini kami bersama-sama bersatu hati Bapa di rumah kami masing-masing Bapa untuk mendengar akan firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan, berikan setiap kami hikmat yang daripada-Mu sehingga kami dapat mengerti akan firman-Mu, sehingga kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Berikan kami roh pengertian Tuhan yang daripada-Mu. Berkati Tuhan saat teduh KWJ Maranatha pada malam hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Roma 7 ayat 13 sampai dengan 26. Roma 7 ayat 13 sampai dengan 26. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak, tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku, manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Demikianlah firman Tuhan. Renungan pada malam hari ini diberi judul pentingnya penguasaan diri. Ayat nas terambil dari Roma 7
ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Ibu-ibu, kita sering mendengar pernyataan seorang atlet yang sedang bertanding di sebuah kejuaraan olahraga, bahwa musuh terberat yang sesungguhnya bukanlah si lawan, tetapi musuh terberat adalah menaklukkan diri sendiri. Membuang semua ketegangan, keraguan-raguan, membangun rasa percaya diri atau optimisme saat bertanding ternyata bukanlah perkara mudah. Dengan kata lain, ketidakmampuan dalam penguasaan diri seringkali menjadi faktor non-teknis yang menjadi penyebab kekalahan seorang atlet. Rasul Paulus memiliki pengalaman yang sama, bagaimana beratnya menguasai diri sendiri. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Roma 7 ayat 15. Ungkapan Paulus ini mengindikasikan bahwa dalam tabiat sebagai manusia lama, ia tidak dapat menguasai dirinya sendiri. Namun setelah mengalami perjumpaan dengan Kristus dan hidup sebagai manusia baru di dalam Dia, yang dikatakannya pun menjadi sangat berbeda. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat 19-20. Kemampuan Paulus dalam penguasaan diri ini bukanlah berasal dari kekuatannya sendiri, melainkan karena pertolongan Roh Kudus dan kerelaannya untuk dipimpin Roh Kudus. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7. Ketika seseorang hidup dalam pimpinan Roh Kudus, ia tidak akan menuruti keinginan dagingnya. Itulah sebabnya Raja Salomo memberikan apresiasi kepada orang yang mampu menguasai diri. Katanya, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Memiliki penguasaan diri berarti kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 2 Korintus 10 ayat 5b. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa pentingnya penguasaan diri itu di dalam hidup kita. Penguasaan diri yang kita perlukan, kita perlu menjaga pikiran, perkataan, serta tindakan kita. Saya percaya bahwa ketika hidup kita ini selalu diisi dengan firman Tuhan, maka segala tindakan, segala pikiran, segala perbuatan kita akan terkontrol dan terarah. Kita akan dapat menguasai diri kita. Sekali lagi bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kekuatan yang diberikan dari Tuhan Yesus sendiri melalui Roh Kudus-Nya. Memang tidak mudah ibu-ibu yang terkasih untuk kita dapat menguasai diri kita sendiri. Apalagi ketika kita diperhadapkan dalam suatu masalah, ketika kita diperhadapkan pada suatu keadaan di mana membuat kita ini menjadi marah, suatu keadaan di mana diuji kesabaran kita, itu bukanlah sesuatu hal yang mudah. Tetapi mari kita belajar bersama ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk kita dapat senantiasa menguasai diri kita dalam kondisi apapun. Ketika kita berhasil menguasai diri kita, maka diri kita ini akan menjadi tenang dalam menghadapi segala sesuatu permasalahan hidup. Dan ketika kita ingat bahwa kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, pasti selalu ada rencana Tuhan yang terbaik yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita.
Demikian ibu-ibu, sedikit renungan mengenai penguasaan diri. Mari ibu-ibu kita tutup renungan kita pada malam hari ini dengan berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini yang mengingatkan kami untuk kami dapat belajar menguasai diri kami. Kami percaya Tuhan, bukan karena kekuatan kami, Engkau yang terus memampukan kami dari hari lepas hari Tuhan, untuk menjaga setiap perkataan, perbuatan, tindakan kami Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Malam hari ini Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk ibu-ibu KWC Maranatha maupun jemaat GKJ Sampahan Kradenan yang ada di rumah atau dimanapun mereka berada Tuhan, yang sedang mengalami kelemahan fisik. Tuhan turut campur tangan dalam menjamah memulihkan kesehatan dari ibu-ibu sekalian. Jika ibu-ibu ini sedang mengalami permasalahan Tuhan dalam kehidupannya, Tuhan sendiri yang turut campur tangan menyelesaikannya. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami dari hari lepas hari. Dan biarlah iman percaya kami ini Tuhan terus bertumbuh di dalam Engkau dan semakin yakin bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Ajar kami ini Tuhan bukan hanya menjadi pendengar saja tetapi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan kami, masa depan kami seutuhnya hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu-ibu dan jemaat GKJ Sampahan Kradenan yang sudah mendengar dan belajar bersama akan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.